gimana? Jadi gini, karena kan Teteh praktek profesinya online, jadi ada salah satu tugas di mana harus ngambil pasien kelolaan baik dari keluarga atau saudara. Nah, jadi Teteh mau jadikan Mama sebagai pasien kelolaan. Apakah bersedia? Nah, karena kan Mama ada satu masalah kesehatan, yaitu asma. Jadi Teteh mau angkat masalah tersebut. Terus mungkin mulai hari ini dan beberapa hari ke depan akan ada beberapa tindakan yang mungkin formal yang nggak biasanya cuma ngasih tahu biasa. Nah, sekarang mungkin akan ada beberapa tahapan yang memang seharusnya seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, sebelum memberitahukan informasi, mungkin akan memperkenalkan diri dulu, kontrak waktu dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan itu nanti akan berbeda seperti itu. Nah, saat ini rencananya Teteh mau mengajarkan gimana cara untuk mengatasi sesak nafas Mama. Nah, sebelumnya Mama boleh ceritakan dulu kalau misalnya sesak ngapain aja sih? Kalau Mama sesak, otomatis hal pertama yang diambil minum air hangat. Mau teh atau air putih, terserah, pokoknya posisinya air hangat. Terus ambil posisi duduk, tumpuk bantal di depan kayak gini. Nah, itu melegakan napas, jadi enak napasnya. Kalau Mama terlentang tambah berat menarik napasnya, susah. Terus apa lagi ya, minta di ini pijit pas punggung. Nah, enggak dipijit, ini cukup begini aja, karena rasanya kayak apa ya, kayak ada yang bubel gitu di belakang. Terus apa lagi, udah minum obat mungkin. Biasanya kalau Mama sesak itu kalau seperti apa sih? Kalau Mama justru beda sama orang. Kalau orang biasanya katanya dingin, Mama enggak. Kalau dingin justru ngerasa seger, enak gitu, narik napas tuh fresh gitu. Tapi kalau panas, apalagi posisi kayak di lapang gitu, jadi si debu tuh kayak kecium gitu. Nah, kayak kecium banget, kayak bau tanah, bau apa, udah langsung udah. Terus bau kecoa udah, pokoknya paling sensitif tuh bau kecoa. Satu aja kecoa misalnya ada di selipan kursi, itu pasti kecium langsung. Pokoknya menghindar aja, jangan sampai, soalnya kalau ke ini langsung nyala kambuh. Terus kalau untuk capek enggak, tapi kalau capek misalnya kayak bersih. Nah, sekarang kan Mama udah tahu berarti ya faktor-faktor pencetusnya apa aja, kayak udaranya kalau kering, kalau panas gitu, terus debu, kecoa, bau kecoa. Nah, kalau asap rokok sendiri itu ngaruh gak sih? Ya, salah satunya itu asap rokok. Itu juga Pokoknya peka gitu kalau udah nyium asap rokok, walaupun agak baru kecium sedikit, tahu gitu. kalau bau masakan yang menyengat enggak? Itu berarti ya yang menjadi faktor pencetusnya. Nah, berarti Mama harus tahu, karena Mama punya beberapa faktor pencetus, hal itu harus dirubah. Dan pertama itu dari debu ya, karena debu kan sensitif. Berarti Mama harus hindari tidur misalnya di karpet tanpa alas misalnya, terus di kasur yang berbulu atau bantal berbulu tanpa ada alas lagi. Nah, baiknya sih dilapisin lagi gitu, misalnya nggak apa-apa di kasur berbulu, tapi mungkin dilapisin lagi pakai spray. Terus spraynya juga diusahakan yang memang selalu bersih, supaya resiko buat ada debunya juga berkurang. Nah, terus untuk bersih, nah mungkin nanti kalau bersih Mama bisa pakai masker gitu, supaya mengurangi si debunya. Kalau misalnya bersih pakai masker, apakah tetap juga atau ada bedanya? Nggak pernah sih bersih pakai masker. Nah, jadi belum pernah gitu. Belum pernah. Oke, nanti mungkin bisa dicoba supaya bisa mengurangi itunya. Terus asap rokok, nah berarti di rumah Bapak kan merokok ya, di rumah. Nah, kalau misalnya Bapak merokok, mungkin bisa menghindar atau Bapak merokok di tempat yang lain gitu, supaya nggak ada faktor pencetus. Jadi faktor-faktor itu tuh bisa menyebabkan Mama alergi. Jadi saluran pernafasan Mama tuh nggak bisa toleran gitu terhadap faktor-faktor tersebut. Nah, kalau misalnya alergi, tanda-tandanya Mama sesak napas tuh, terus ada bunyi nafas tambahan, contohnya kayak kucing, nah kayak gitu, kayak nafas kucing tuh. Nah, terus
mama juga kayak nafasnya nih mulai ada kok naik nih Ini kalau nafasnya. berat. Nah, itu karena ada penggunaan otot-otot nafas tambahan. Kalau misalnya ada itu merupakan salah satu tanda-tanda bahwa mama tuh oh alergi nih terhadap faktor-faktor itu. Nah itu harus dihindari. Nah karena mama kalau misalnya ininya sesak, nah kita ada beberapa cara nih, cara buat gimana menanganinya. Yang tadi mama udah mama coba lakukan mungkin yang numpuk bantal di depan dengan posisi seperti ini, kemudian apa lagi Tadi kipas angin. oh ya disebut. kipas angin. Oke, terus minum air hangat, obat. Terus ngasih nih, rice care atau hot cream di sini nih. Oh, oke. Ini, Bukan di sini. di sini ya, cuma yang paling efektif di sebelah sini. Oh, di sini. Ini yang bantu banget plong. Cepat. Oke, nah ada beberapa cara yang bisa mama lakuin juga selain yang tadi. Yang pertama, mama harus lakukan latihan nafas dalam. Jadi nafas dalam ini bertujuan untuk supaya udara yang masuk itu benar-benar sampai ke paru-paru bagian ujung. Jadi oksigennya bertukar, sampai kan fungsi pernafasan untuk pertukaran oksigen kan sampai ke ujung. Nah kalau misalnya ketika sesak kan nafasnya otomatis cepat kan. Nah jadi udara itu nggak nyampe ke dalam paru-paru, baru setengah udah keluar lagi. Nah sekarang mumpung mama lagi nggak sesak, latihan nafas dalam supaya kalau mama sesak mama terbiasa untuk melakukan itu. Nah caranya kayak gini, mama tarik nafas 4 hitungan, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, hembuskan 8 detik, lewat mulut 8, kayak gitu. Jadi setiap mama ada waktu, misalnya aku waktu kosong, coba mama latih pernafasan dalamnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dihembuskan kayak gitu, terus dilakukan berulang-ulang, nanti lama-lama akan terbiasa. Nah selain itu, proses pernapasannya waktu menghirup mama dari hidung, nah ketika mau menghembuskan itu dari mulut. Ya berdasarkan beberapa ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya posisi menghembuskan nafasnya itu sambil bibirnya mencucu atau monyong gitu ya, kayak gini, itu bisa mengurangi sesak nafasnya. nggak apa-apa. Bisa mengurangi sesak nafasnya karena ternyata kalau misalnya bibirnya mencucukan itu jadi melancarkan si proses pengeluaran udara yang susah kan. Kalau misalnya mau nafas, ngeluarin nafasnya kayak susah gitu kan ya. Nah, dengan posisi bibir yang seperti itu tuh bisa membantu supaya pengeluaran udaranya lebih efektif. Nah, coba sekarang mama latih lagi berbarengan dengan teknik relaksasi nafas yang tadi. Jadi pas tarik, pas dikeluarkan, dihembuskan. Dan lagi 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, hembuskan 2, 3, 4. Oke, mama lakukan seperti itu terus menerus. Selain bibir mencucu, mama juga bisa latihan pernafasan diafragma. Mungkin kalau misalnya latihan padus gitu kan suka ada disuruh latihan pernafasan dulu. Nah, jadi usahakan ini jangan sampai naik. Jadi begitu tarik nafas, mama isi perutnya. Jadi perutnya yang mengembung, diafragma di sini. Terus pas menghembuskan, jadi pas tarik nafas itu yang mengembung perut, ininya nggak naik. Coba sekarang lakukan, hitungannya tetap sama kayak tadi ya. 1, 2, 3, tarik nafas, hembuskan. Nah mama masih pakai nafas biasa. Coba tarik nafas, perutnya dikencangin, terus hembuskan. Bayangin otot-otot diafragma mama yang di sini nih, otot pernapasan yang di perut tuh berkembang, mengisi rongga, udaranya masuk, terus keluarin lagi. Nah kayak gitu, mama bisa lakuin latihan-latihan kayak gitu. Nggak harus semuanya tiap hari gitu, yang penting rutin, pas ingat, pas kosong gitu. Coba bisa sambil masak, latihan nafas itu bisa gitu, dalam waktu senggang aja. Nah mama kan suka pakai kipas angin juga tuh. Cara mama kayak gimana kalau misalnya pakai kipas angin? Pasti depan muka. Berapa lama?
Nggak pernah ini berapa lama, kalau mama udah ngerasa agak legaan gitu, udah cukup. Oke, cukup gitu ya. Nah, kalau penelitian yang sudah ada gitu yang Tete baca itu tuh efektif kalau misalnya kipasnya benar ditaruh di depan wajah mama. Jaraknya kalau bisa itu sekitar 15 sampai 30 cm lah. Jadi ada jarak juga, tetap ada jarak. Nah, untuk waktunya dilakukan selama kurang lebih 5 menit. Jadi jangan terlalu lama juga, karena kalau misalnya terlalu lama nanti takutnya justru malah menghambat si pernafasan karena terlalu banyak angin kan. Nah, juga dalam 5 menit dilakukan dengan jarak 10 sampai 30 cm. Nanti kalau misalnya kita ke mananya dicoba apakah benar sih kalau misalnya itu tuh lebih efektif atau enggak kalau berdasarkan hasil penelitian kayak gitu. Terus tadi yang bantal ditaruh di depan ditumpuk itu udah benar. Jadi artinya mama badannya tegap kan, tegap, cenderung condong ke depan. Terus, nah itu tuh kenapa sih bisa mengurangi sesak nafas, karena rongga dada mama itu jadi nggak terhambat buat melakukan kembang kempis. Jadi ekspansi dadanya, ekspansinya jadi pas naik turunnya itu efektif gitu, tetap bisa maksimal. Ditambah dengan tadi lakukan pernapasan itu. Coba kalau misalnya kita posisi mama lagi tidur nih, sesak, mama langsung kayak gimana? Bangun lah. Langsung bangun kan, karena langsung memposisikan diri kan. Tadi kan udah kita belajar beberapa cara tuh. Coba disebutin lagi kira-kira yang pertama apa? Yang mama lakukan air hangat. Ya, minum air hangat. Air hangat, terus ngasih hot cream Ya. atau press care di sini, 9 ini buat dada. Terus posisi bantal ditumpuk, Ya. posisi tegak kayak gini. Terus kipas angin tepat di depan muka. Nah, terus yang mungkin kedepannya tambahan yang Teteh sampaikan tadi ke mama, Ada cara pernapasan yang dengan mulut mencucu, terus sama pernapasan dari perut. dari Narik perut. napas. Terus untuk teknik pernapasannya, napas apa namanya? Apa tadi ya? Apa lagi? Napas dalam. Napas dalam. Dengan hitungannya berapa? Nariknya 4, tahan 2, Iya. keluarkan 8. Oke, itu. Jadi nanti teknik-teknik yang tadi sudah diajarin, mama bisa lakukan. Sama jangan lupa mama harus menghindari apa? Pencetusnya debu, Hmm. asap rokok, terus bau kecoa, Hmm. sama kalau panas dihindari di tempat yang agak berdebu karena debunya kan kecium banget gitu loh. Nah, untuk menghindari faktor-faktor pencetus yang bikin mama sesek atau alergi itu, kalau misalnya mau tidur apa yang harus mama siapkan? Ya mama menghindari misalnya tidur rebahan di karpet yang kayak permadani itu. Terus menghindari bantal atau alas kasur yang berbulu. Jadi kalau misalnya itu bahannya berbulu, mama harus lapisi dengan misalnya spray atau bahan-bahan yang jelas tidak berbulu. Iya, betul. Tidak. Terus kalau beres-beres, Diusahakan mama pakai masker. ya, nah itu salah satu cara-cara buat menghindari supaya mama nggak kayak gitu. Nah, untuk kali ini cuma itu aja dulu. Jadi latihan untuk mengatasi sesak nafas mama dan menghindari alergi-alergi yang tadi mama sebutkan. Jadi harapannya teknik-teknik tadi bisa mama latih dan lakukan secara rutin tiap hari, meskipun misalnya mama nggak sesak, mama latih supaya nanti kalau misalnya sesek bisa langsung lakukan teknik itu gitu, bisa efektif gitu, supaya nggak sampai sesaknya nggak berlangsung terlalu lama. Paling itu aja. Nah, nanti kedepannya mungkin kita bakalan ada coba evaluasi lagi, nah benar gak sih tekniknya kayak gitu. Paling gitu aja. Terima kasih buat waktunya.